Hai. Udah lama nggak ngevlog. Kali ini gue mau ngevlog bareng dengan teman hidup gue. Teman tidur. Sekarang dan selamanya. Hi everyone. Jadi sekarang dia habis nangis-nangisan karena dia kangen banget sama mamanya gitu. Jadi berpisah dengan mamanya dia. Iya Dia dong. kangen banget seharian nangis-nangisan. Kasihan kamu. Iya, kalau udah nikah tuh beda sama orang yang belum nikah. Pasti Oke. lebih kangen ke orang tua, apalagi perempuan. Oh gitu ya. Sekarang kita mau obrolin tentang nikah beda agama. Beda suku. Salah ya. Nikah beda suku. Jadi kita ini dari dua latar belakang yang berbeda. Joy itu Bali, campuran. Bali Surabaya. Enggak. Ya kan? Bali, Ambon, Madura, Bali, Ambon, Surabaya. Madura, Surabaya. Gitulah. Sementara aku itu Barat, orang Barat. BTL. Apaan? Batak tembak langsung. Salah, aku orang Barat. Batak rantau. Betul. Batak rantau. Tapi aku gedenya di Kupang, NTT. Jadi itu many culture. Aku gedenya di Swiss. Wow. Oke, jadi kemarin kita baru nikah, terus kita itu nikahnya itu Ini foto nikah kita di sebelah sini ya. Editin ya, Beb. Males ah. Jangan dong, aku udah sampai kayak gini-gini. Jadi ya udah. Kita baru nikah pakai acara adat-adatan kemarin. Terus itu Ribet banget. Ribet banget ternyata ya. Ternyata adat-adat itu ribet banget. Enggak kita ngebayanginnya sebelum nikah sebenarnya kita pakai adat itu ya tujuannya ya mau menghormati orang tua mungkin ya, atau bukan, maksudnya menghormati keluarga yang lebih tua dari kita gitu. Biar melestarikan aja gitu. Nah, waktu pakai adat-adat itu yang pertama itu kita di Kupang dulu. Di Kupang itu namanya apa? Kenoto. Namanya Kenoto. Sebenarnya kenapa dipakai adat Kupang, karena aku tinggal di sana udah lama banget, which is kayak 20 tahun gitu, udah papa mama di sana aja. Dan Kenoto itu intinya salah satu adat yang diambil dari 6 suku yang ada di NTT. Salah satunya itu Sabu. Nah, Kenoto tuh yang pakai adat Sabu. Seru nggak? Iya, jadi Kenotonya keren banget kemarin sih. Ada fotonya abis ini. Iya. Kamu kerjaan aja. Biarin. Setelah adat Kenoto, sebenarnya adat Kenoto itu lebih ke ini sih, kayak lamaran secara suku. Jadi sebelumnya kita udah lamaran, tapi Kita udah tunangan berapa tahun, say? udah tunangan 1 tahun. Lebih dari. Ya 1 tahun lebih. 2015 Iya. Agustus. Terus sebelum kita nikah di tanggal 7 April kemarin, dinikahin secara sah di mata agama, ada acara Kenoto dulu di Kupang. Tanggal Jadi, 5. Tanggal 5 itu kayak ya acara lamaran pinangan gitulah. Jadi ternyata itu juga ribet banget gitu. Jadi sempat miskomunikasi lah, harus begini gitu. Walaupun pada akhirnya berjalan dengan lancar semuanya gitu. Nggak seribet adat yang berikutnya. Setelah kita nikah tanggal 7 April, 2 minggu. By the way, kita informasi dulu, waktu kita nikah tanggal 7 itu nggak ada adat sama sekali ya. Nggak ada adat. Western abis. Jadi Iya. itu bener-bener kesempatan buat kita berdua explore dream wedding kita yang kita mauin secara tidak adat ya, dalam tanda kutip. Karena bener-bener kita western, nggak mau ribet kayak gitu-gitu. Karena udah diribetin di adat-adat yang ada. Ya setelah itu 2 minggu setelah kita pernikahan secara agama itu resmi ya, udah dapet suratnya. Setelah itu kita nikah acara adat Batak, Mangadati. namanya Mangadati, di kota Medan, Medan. Sumatera Utara gitu, tanggal 21. Nah di situ dia letaknya ribetannya. Jadi karena aku bukan Batak, sebelum aku pinangan juga di bulan Maret kalau nggak salah, aku tuh harus ke Medan dulu, ya kan? Jadi aku harus ke Medan dulu. Waktu itu aku berdua ngeband ke Medan. Di sana aku diadatin untuk beli marga. Jadi aku punya marga Batak, Marga marga apa? Samosir. Ya kalau di Batak itu kalau cewek bukan marga, boru. Oh ya, boru Kamu jadi boru apa? Samosir. Jadi boru apa? Samosir. Samosir itu apa samanya yang lain? Padannya apa? Pakpahan. Terus Nggak tahu. Samosir, Pakpahan,
Wow. Gultom. Oh, gultom. Gultom. Ya kayak itulah. Dan aku dapat mama angkat sama papa angkat, pokoknya keluarga baru gitu, keluarga angkat yang marganya Samosir, dan mereka punya boru ya aku gitu. Aku diangkat jadi pudan, bener ya, pudan, Iya, anak pudan, anak paling kecil. kecil. Baik-baik gitu. Jadi waktu itu rada ribet sih, kami baru nyampe dari Jakarta, terus sampai sana itu jam berapa tuh sayang? Jam 12 ya. Langsung acaranya, kita nggak pakai mandi. Dan Ya itu acara agak ribet itu. Jadi yang menurut aku lebih ribet tuh bukan pas hari nikahan. Ya hari nikahan ribet juga, cuman aku akhirnya getting used tuh karena di hari waktu aku dimargain itu dikasih boru itu ribetnya parah, ya nggak sih? Karena tawar-tawaran, karena ada harga yang harus dibeli juga untuk beli marga gitu. ya gitulah kira-kira. That's my first time juga actually makan ikan mas. Ikan mas Batak. Arsik ya, Namanya kalau orang Batak. Deke Nadi Arsik. Apa tuh deke? Artinya ikan yang diarsik. Deke itu ikan. Oh, deke itu ikan. Wah, temen lu dong yang main keyboard. Deki. Salah. Deki. Deke itu kamu tahu apa Deki? Enggak. Wah, badan. Dake. Terus di situ ribet banget karena di situ banyak banget keluarga yang which is aku nggak kenal sama sekali karena pertama kali yang aku tahu ke sana, dan band juga nggak tahu ya nggak sih, kan nggak kenal ya keluarga di situ. Banyak yang nggak kenal. Dan aku kan permasalahan beda suku adalah kalau di Batak itu harus ada partituran gitu. Jadi Apa itu partituran? ngomong secara apa ya, kayak apa ya, silsilah lah gitu. Ya. Jadi kayak pangkatnya band tuh dipanggil apa gitu, keluarganya band tuh misalnya tantenya tuh dipanggil apa, oh ini Inang Muda. Nah sedangkan tantenya banyak banget, Inang Muda, Mak Tua, ya bener ya. Iya gitulah. Terus ada Namboru, Amang Boru, ada Tulang, Nan Tulang. Kalau aku ngomong Tulang, aku harus manggil mereka bapak ibu karena anggapannya aku anaknya mereka, karena aku paribannya band. Nah tuh kan bingung pariban apa, which is aku yang bukan Batak, bahkan teman Batak aja tuh dikit banget. Waktu aku dari SD sampai dari aku kecil sampai aku kuliah tuh teman Batak tuh hampir jarang lah, maksudnya 1-2 aja paling gitu. Begitu nikah malah aku harus langsung tahu dan harus membiasakan itu gitu, dan sampai sekarang pun aku masih belajar gitu. Nah pas waktu aku dikasih marga itu yang aku ribet banget karena serba salah ngomong, tapi untungnya keluarganya baik dan mau mengerti, ya kan? Iya. Itu deh. Jadi Bingung partiturannya, asli, serius dah. bingung sebenarnya. Aku juga bukan tipikal orang yang terlalu sering ngikutin acara adat Batak. Jadi waktu kemarin kita di acara adat Batak itu beneran ngeblank semua. Jadi pokoknya itu kita seharian, aku udah bilang ke dia sih, apapun yang terjadi ikutin aja gitu. Jadi seharian kita udah prepare, emang wanti-wanti acara adat itu pasti seharian dari pagi. Pas nih Mangadati ya. Iya, acara Mangadati dari pagi sampai jam 7. 7 malam baru kelar gitu. Jadi aduh, apa ya yang bikin sebenarnya acara adat itu asik-asik aja sih sebenarnya ya, tapi ada beberapa hal yang bikin kita itu sebenarnya agak bete, terus capek, terus ini banyak positifnya sebenarnya, tapi maksudnya kan ini kita lagi bahas tentang yang bikin kita bete ya, maksudnya aduh acara itu kenapa? Karena mungkin kita masih terlalu muda untuk, maksudnya gini, kita anak muda yang waktu itu nggak terlalu aware. Jadi menurut aku kalau kalian mau menikah dengan, apalagi dengan orang yang berbeda suku gitu, kalian harus sudah sangat aware mengenai tradisi dalam keluarga mereka gitu. Jadi kebetulan kesalahan kami berdua adalah kami itu kurang aware gitu. Bahkan kamu sendiri ya nggak aware sama adatnya dia sendiri gitu. Dan pas hari Mangadati bener-bener banyak banget. Ternyata emang tradisi orang Batak itu mereka senang memberi nasihat. Jadi kayak namanya Poda. Mandok Hatta. Oh iya, Mandok Hatta. Poda tuh. Iya, tapi ngomongnya tuh Mandok Hatta. Ya. Kok aku lebih tahu ya? Ya udah. Buset. Jelasin dong. Jadi mereka tuh semua tuh seneng banget ngomong gitu. Jadi kayak ngasih nasihat, walaupun nasihatnya tuh dalam tanda kutip ya sama aja gitu. Jadi diulang. Cuman karena saling menghargai,
saling menghargainya tuh terlalu tinggi, jadi semua orang dikasih waktu untuk ngomong. Iya, yang bikin bete itu salah satunya itu gitu. Nanti satu orang udah ngomong, omongannya itu sebenarnya kita udah dengar gitu kan. Di satu kelompok yang sama itu bisa 2-3 orang ngomong dan omongannya sama dan muter-muter. Ya itu, tapi karena menurut aku karena gap usia sih sebenarnya, nggak sih? Iya. Kalau misalnya Ben itu seumuran papanya, ya paling menurut dia itu biasa aja, which is karena it's a tradition gitu ya nggak sih? Iya. Tapi ya itu mungkin karena orang Batak ini kan terlalu jiwa untuk menghormati yang lebih tua itu lebih tinggi. Jadi kalau ada orang yang ngomong, satu orang misalnya, terus ada yang lebih tua dari dia, itu selalu ditawarin, ayo kamu mau ngomong lagi nggak, ayo kamu mau ngomong lagi nggak. Akhirnya jadinya satu tim ada 15 orang, nanti ntar 15-15-nya bisa ngomong itu gitu kalau ditawarin gitu. Jadi bayangin aja kemarin yang hadiri acara adat itu seribuan lebih kali ya, mungkin ada 1.500 orang kali, atau 2.000 orang kali ya. Enggak lah, 1.000 lebih lah mungkin ya, sampai tangan kita untuk salaman itu sampai berkarat itu sampai ya itu sih. Tapi menurut aku itu sebuah kebudayaan yang bagus banget lah. Untuk satu sisi positifnya adalah mereka sangat menghargai sebuah otoritas, ya nggak sih, dari tradisi, umur, usia itu mereka sangat menghargai itu gitu. Nah, sedangkan kalau aku pribadi yang bukan orang Batak terus jadi di keluarga Batak, aku rada kaget waktu makan keluarga pertama kali, karena makannya tuh di tikar, di bawah. Karena keluarga aku kan campur aduk tuh, Bali, Jawa. Di Jawa juga makannya pakai tangan, Bali juga. Cuman maksudnya keluarga aku lebih western, papa mama tuh sangat western banget gitu. Mereka yang pemikirannya lebih western. Nah, begitu duduk di tikar makan pakai tangan rame-rame, itu hal yang baru buat aku gitu. Kagetnya dalam tanda petik yang positif ya. Jadi aku kayak, oh kayak gini ya keluarga Batak. Karena keluarga Ben itu benar-benar yang masih tradisional banget. Mereka masih sangat menjunjung tinggi culture, which is tapi menurut dia udah modern ya itu ya. Itu dia yang lebih ini lagi ya. Ada. Ya gitulah. Ya, terus gitu. Udah sih kalau aku itu doang, makan terus sama ya perbedaan menu aja ya nggak sih. Dari pengalaman kita berdua, nikah adat itu baik di adat aku ataupun adat Ben, dua-duanya tuh nggak pakai IO, jadi semua dicampur tangan keluarga. Nah kalau keluarga itu rada ribet sih ya. Bukan aku bilang jangan melibatkan keluarga, enggak, agak lebih disorganize ya nggak sih? Iya, betul sekali. Kita butuh orang-orang profesional yang untuk organize itu supaya satu, aku merasa dengan adanya IO tuh lebih terbantu karena orang tua nggak perlu ribet. Mereka tinggal dapetin, mereka bisa nikmatin pesta gitu ya kan. Terus misalnya kalau ada makanan yang kurang, ada orang yang in charge di situ. Jadi orang tua, keluarga nggak perlu ribet. Tapi somehow ada keluarga-keluarga yang pengen ribet, ya nggak sih? Jadi ya harus dibicarakan gitu. Oke, itu dia kita pendapat kita tentang nikah beda suku gitu. Jadi pesan kita berdua, menurut aku dan Ben, jangan takut nikah beda suku, karena menurut aku perbedaan itu justru melengkapi satu sama lain, ya nggak sih, Seng? Yes, kita Pancasila ya. Gak sih, tapi kalau secara karakter kalau adat itu mempengaruhi karakter gitu. Ben dengan adatnya dia yang ribet itu, yang sangat menghargai orang, dia sangat menghargai orang. Kalau Eke lebih apa ya? Aku lebih habis. Kamu dong nilai, aku nggak bisa. Lebih keras. Ya, aku lebih keras. Justru aku lebih Batak daripada dia. Lebih keras kepala dia. Aku lebih rasional banget karena pemikiran aku tuh orang papa mama western kan, jadi nyantai. Nah, disitulah kita menyeimbangkan antara hal-hal yang tradisional dengan hal-hal yang modern gitu. Jadi aku sama Ben dari pola pikir, dari kebiasaan sehari-hari, emang awal-awalnya menyesuaikan udah susah pas pacaran ya. Pas pacaran tuh udah susah. Di 4 tahun kami pacaran itu emang penyesuaiannya gokil sih. Oke, sampai ketemu di vlog berikutnya. Bye.